Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar kalian semua? Tante berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat, tetap ada dalam lindungan Tuhan, tetap bersuka cita, dan tetap bersemangat untuk mengikuti acara Jumat Ceria pada hari ini. Mari adik-adik semua yang sudah siap di rumah, yang sudah duduk manis, mari kita lipat tangan dan kita siapkan hati kita untuk mengikuti kebaktian hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di hari yang indah ini. Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Bersyukur kami bisa masuk di bulan Juni ini. Kami tahu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang sudah duduk manis di rumah mereka mengikuti kegiatan acara ini, kami berdoa Tuhan Yesus berkatilah supaya mereka mendapatkan berkat-berkat rohani yang akan mereka dengarkan pada hari ini. Puji-pujian bahkan firman Tuhan yang mereka dengarkan, biarlah itu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kabarmu cucu halo hello hola hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kabarmu cucu halo hello hola hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Nah adik-adik, apa saja kegiatan kalian sepanjang minggu ini? Tentunya menyenangkan sekali ya. Oh ya, buat adik-adik semua yang baru selesai ujian, bagaimana perasaan kalian? Lega? Dapat bebas bermain tanpa memikirkan pelajaran lagi? Nah, jangan lupa ya, meskipun adik-adik sudah selesai ujian, tetapi jangan lupa tanggung jawab kalian di rumah, membantu orang tua dan juga tetap ya melayani Tuhan dalam gereja. Nah adik-adik, apapun kegiatan kalian di rumah, ya apapun pekerjaan yang diberikan kepada kalian, kerjakanlah itu dengan sukacita, kerjakanlah itu dengan penuh semangat, karena apa saja yang kalian kerjakan pasti Tuhan akan memberkati. Hal-hal kecil yang kalian kerjakan, ingat bahwa apa saja yang kalian kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kalian kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adik-adik kita mau belajar lagi, mau dengar cerita tentang sesuatu yang luar biasa. Minggu lalu kita belajar dari apa? Coba masih ada yang ingat? Iya betul, kita belajar dari belalang.
walaupun dia binatang yang kecil, walaupun mungkin dia adalah binatang yang suka mengganggu tanaman manusia, tetapi ada loh hal-hal positif yang kita pelajari di sana. Dan hari ini juga kita mau belajar dari binatang yang kecil, tetapi dia memberikan pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita manusia. Dan itu tertulis loh di dalam firman Tuhan. Nah, oke, sebab itu adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik tante ajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Aku
adik-adik, selamat sore semuanya. Adik-adik, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Tante Catherine mau mengajak adik-adik semuanya untuk kita boleh satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami di dalam memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kami boleh memperhatikan dengan baik sehingga kami boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran penting dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sore hari ini Tante akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk belajar dari binatang yang kecil, lemah, tapi luar biasa. Kira-kira apakah adik-adik tahu binatang apakah itu? Adik-adik, binatang itu dia kecil, tapi kalau menggigit dia sangat menyakitkan. Kira-kira adik-adik sudah ada yang tahu? Kalau sudah ada yang tahu, silahkan adik-adik bisa memberi jawaban di kolom chat yang ada di bawah. Oke. Nah, binatang kecil ini juga selain dia kalau menggigit sakit, binatang kecil ini dia rajin. Kemudian dia teratur, sekalipun dia tidak punya pemimpin, tetapi kalau berbaris dia selalu berbaris rapi dan teratur. Dan kemudian dia mengerjakan pekerjaannya secara bersama-sama. Tidak pernah sendirian loh. Nah, adik-adik sudah tahu kira-kira binatang apakah yang Tante maksud? Betul sekali adik-adik. Binatang itu adalah semut. Semut yang kecil, dia rapi, dia teratur, dia rajin dan luar biasa. Adik-adik, kita mau belajar dari binatang yang kecil ini, sekalipun kecil, lemah, tapi dia luar biasa. Adik-adik yang ada di rumah, coba perhatikan semut-semut yang ada di sekitar rumahmu. Ambil roti, kemudian remah-remah dari rotimu itu diremas-remas sedikit atau dikasih jadi kecil-kecil sedikit seperti itu, kemudian ditabur di sekitar rumahmu atau yang ada kumpulan semut. Dan adik-adik coba perhatikan apa yang akan semut-semut lakukan setelah adik-adik menabur remah-remah dari roti atau biskuitmu, ya. Nanti adik-adik coba perhatikan apa yang akan dilakukan daripada semut-semut itu. Nah, yang akan dilakukan dari semut-semut itu tentunya mereka akan datang dan mereka akan mengangkat dari remah-remah itu secara bersama-sama. Masing-masing mereka akan mengumpulkannya dan membawanya ke tempat tinggal mereka. Dan adik-adik akan perhatikan bagaimana mereka akan bersusun baris dengan teratur dan rapi. Dan juga adik-adik perhatikan di sepanjang mereka berjalan, mereka akan saling bersalaman dengan cara mereka akan mencium temannya satu dengan yang lainnya. Luar biasa ya adik-adik, mereka selain daripada mereka berbaris, mereka juga saling memberi salam satu dengan yang lainnya. Ada lagi loh hal yang luar biasa adik-adik dari semut-semut kecil ini. Apa itu? Adik-adik, coba lagi adik-adik perhatikan semut-semut kecil itu. Dia mampu, mereka bisa membuat rumah mereka di pohon dan juga membuat tanah menjadi sebuah gundukan menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian mereka juga bisa membuat dedaunan, mereka bentuk bersama-sama dan menjadikannya juga tempat tinggal. Mereka akan membentuk dedaunan tersebut seperti bola, bulat,
dan mereka membuat itu menjadi sarang tempat tinggal mereka. Hebat ya adik-adik. Dan mereka melakukannya itu tidak sendiri dan tidak ada pemimpinnya. Mereka mengerjakannya secara bergotong royong, bekerja sama dengan rajin. Dan kemudian ada lagi adik-adik hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari semut-semut kecil ini. Yang sekalipun kecil, lemah tapi luar biasa. Yaitu semut-semut kecil ini akan mengumpulkan makanannya pada musim panas. Supaya di musim dingin mereka tinggal menikmati. Luar biasa ya adik-adik, mereka pintar, mereka teratur, mereka rajin dan suka bergotong royong. Nah oleh sebab itu adik-adik kita mau belajar dari binatang yang kecil ini. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kerajinannya. Kerajinan mereka mengumpulkan makanan pada musim panas. Adik-adik yang di rumah, jikalau adik-adik rajin di dalam belajar, tentu dengan kerajinan adik-adik belajar akan menghasilkan nilai-nilai yang bagus dan juga mendapatkan prestasi yang baik. Dan kemudian yang kedua, kita mau belajar dari sikap mereka yang ramah. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga harus menjadi anak yang ramah, anak yang sopan. Supaya apa? Supaya semua orang suka sama adik-adik. Coba kalau adik-adik sikit-sikit marah, sikit-sikit mukanya gak baik gitu ya, langsung seperti orang menerkam, pasti orang gak suka. Tapi coba kalau adik-adik ramah, suka menyapa, baik itu teman, guru atau siapa saja, mungkin di jalan ya, memberi salam, memberi sapaan, pasti orang akan senang terhadap adik-adik, ya kan? Dan kemudian yang ketiga, kita juga mau belajar dari semut-semut kecil ini tentang keteraturan mereka. Mereka tertib teratur di dalam barisan mereka sekalipun tidak ada pemimpinnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah juga belajar untuk tertib dan teratur di dalam berbaris, misalnya di sekolah. Sekalipun kita tidak ada misalnya harus sebelum dipimpin sama kepala barisan atau ketua barisan, adik-adik memimpin diri sendiri untuk boleh berbaris rapi. Nah di rumah juga tanpa harus disuruh mamanya untuk rapikan kamar, rapikan meja belajarnya. Sudah harus dong adik-adik teratur untuk rapi, bersih. Nah kalau sudah demikian tentu orang tuanya suka, orang tuanya senang, ya kan? Siapapun yang melihat adik-adik kalau sudah dapat memimpin diri sendiri dengan teratur dan rapi, pasti orang yang melihatmu menjadi senang. Dan yang keempat adalah sikap dari semut-semut yang suka bergotong royong tadi. Ketika melihat remah-remah roti tadi yang adik-adik taburkan itu ya, mereka akan mengangkatnya secara bersama-sama. Sekalipun mereka mengangkatnya mungkin yang kecil-kecil seperti itu ya, tapi mereka rajin bergotong royong untuk mengumpulkannya. Nah adik-adik yang ada di rumah juga belajar untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Misalnya adik-adik nih ada pelajaran yang sulit, adik-adik tahu, adik-adik mengerti. Nah bisa bekerja sama dengan teman-temannya yang lain, berdiskusi, belajar bersama. Supaya apa? Supaya bisa saling mengerti dan akhirnya hasilnya jauh lebih baik. Satu dengan yang lainnya bisa saling membantu. Dan kemudian dalam pekerjaan di rumah misalnya nih, membersihkan rumah, membersihkan halaman rumah. Coba kalau sendiri, apalagi kalau halamannya luas. Kalau mengerjakannya sendiri, tentu capek dan kemudian lama kerjanya, hasilnya mungkin ya tidak maksimal. Tapi coba kalau misalnya mengerjakannya secara bersama-sama, baik kebersihan di rumah, kebersihan di halaman, hasilnya cepat selesai, kemudian lebih rapi dan juga masing-masing boleh luar biasa
dapat menikmati hasil dari apa yang dikerjakan. Nah, jadi adik-adik, dari 4 hal yang bisa kita pelajari dari semut-semut yang kecil. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, misalnya selama ini suka malas-malasan, firman Tuhan di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9, firman Tuhan berkata supaya pergi dan belajar dari si semut yang kecil. Tentu kita tidak mau ya, masa kita diajarin sama binatang. Pasti adik-adik tidak ada yang mau ya. Tetapi mari adik-adik, kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, yang lebih cerdas dari segala ciptaan yang lainnya, maka adik-adik kita harus memiliki sikap yang lebih baik dari semut-semut kecil tadi. Tapi tidak salah, seperti firman Tuhan katakan supaya kita belajar dari semut itu. Dari semut-semut ini kita melihat bagaimana mereka sekalipun kecil, lemah, dan tidak ada pemimpinnya. Tapi mereka mau teratur, rajin, ramah, dan luar biasa mereka bisa dengan bergotong royong menciptakan tempat tinggal mereka yang hangat. Tempat tinggal mereka yang dapat melindungi mereka dari hujan dan panas. Nah, adik-adik juga kalau kita memiliki sikap yang ramah, yang sopan, yang teratur dan tertib, semua orang yang melihat kita senang dan nama Tuhan dimuliakan. Dan oleh sebab itu adik-adik, apapun yang kita kerjakan secara bersama-sama dengan teratur dan tertib bahkan rajin, tante percaya kita akan mendapatkan hasil yang baik dan luar biasa, menyenangkan hati kita dan orang lain, nama Tuhan dimuliakan. Dan apapun yang menjadi kerinduan dan keinginan kita ke depan akan tercapai. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dari si semut-semut kecil yang lemah yang bisa kita lihat yang ada di sekitar kita adik-adik. Nah, ini cerita yang dapat tante sampaikan sore hari ini. Mari kita akhiri dengan kita mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, bahkan juga pelajaran dari binatang yang Tuhan ciptakan, yaitu semut-semut kecil yang lemah, yang bagi kami melihatnya tidak berdaya, tetapi kami boleh melihat, kami boleh memperhatikan bagaimana mereka luar biasa. Mereka binatang yang rajin, mereka binatang yang ramah, yang teratur sekalipun tidak ada pemimpinnya. Di dalam kehidupan kami pun kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipimpin, yang juga teratur, rapi dan juga sopan kepada setiap orang. Sehingga lewat sikap kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua adik-adik yang ada di rumah, berkati mereka dalam studi, berkati mereka ketika mereka di rumah, dan dimanapun mereka berada diberkati Tuhan. Berkati kesehatan mereka, dan kalau mereka ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka, jamah mereka dan lawat mereka, supaya mereka sehat kembali. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya firman Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati angkat tangan. Luar biasa ya adik-adik. Dan kita mau belajar loh untuk melakukan firman Tuhan ini ya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu adik-adik, yuk tante mau ajak kita nyanyi lagi nih satu lagu. Semuanya bangkit berdiri dan ikuti gerakan yang ada di video ini ya. Oke, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Walau kecil, imut-imut, tetapi
rajin bekerja, jangan malas, jangan lalai. Belajarlah dari semut, walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, oi, jangan lalai, oi, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Wah, adik-adik semangat sekali ya, luar biasa. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Dan Tante mau berdoa dari sini ya buat kalian semua supaya kalian menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang luar biasa. Yuk sama-sama semua lipat tangan dan Tante berdoa buat kalian semua. Bapak yang baik, terima kasih. Engkau begitu luar biasa memberkati anak-anak kami yang begitu rindu, haus akan firman Tuhan. Dan juga mereka rindu untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Berkatilah apa yang mereka dengarkan, apa yang mereka pelajari hari ini. Tuntunlah hidup mereka Bapa, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang takut akan Tuhan, sampai Tuhan memanggil mereka kelak nanti. Mereka menjadi anak-anak yang membanggakan, menjadi anak-anak yang hebat di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, acara kita telah selesai dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan jam 4 sore di jam yang sama. Dan minggu depan adik-adik siapkan waktu yang terbaik, tempat duduk manis, dan kita mau mendengarkan lagi cerita yang lebih luar biasa lagi di minggu yang akan datang ya. Oke, sampai jumpa adik-adik, dan jangan lupa loh kalau ada di antara adik-adik yang ingin rindu untuk didoakan, atau yang mungkin mau menceritakan sesuatu, Kak atau Tante saya punya masalah, saya pengen didoakan, boleh. Dan nanti boleh adik-adik hubungi nomor telepon yang ada di sini ya. Dan Tante dan Om semua kami siap untuk mendoakan dan membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.